Oke, shalom semua, selamat pagi dan bertemu lagi dalam kebaktian online pada minggu ini. Dan saya harap saudara-saudari semua sehat dan juga sentiasa bersama dengan keluarga dimanapun kamu berada. Dan pada pagi ini kita bersama-sama berdoa dan menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada pagi ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan pada saat ini Engkau pakai Tuhan setiap hati kami, pribadi kami Tuhan, untuk terus memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Pakai kami semua ya Bapa, agar bersedia Tuhan mendengar firman Engkau juga ya Bapa, dan menyanyikan pujian dan penyembahan untuk Engkau ya Bapa dimanapun kami berada pada saat ini. Dan kami minta semua ini dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan. Ya, kita jumpa lagi pada pagi ini. Muliakan namanya. Dan Tuhan baik sekali karena Dia jaga dan lindung kita dalam berapa
hari atau minggu yang sudah lalu. Okey, puji Tuhan. Apa yang saya mau rancang kongsi pada hari ini ialah satu atau dua perkara saja. Saya akan mula dengan satu kesaksian yang benar-benar mendorong saya pada hari ini. Dan selepas saya kongsi kesaksian itu, dan kita akan lihat mungkin satu dua ayat dari firman Tuhan. Alright. Pada pagi ini tadi saya terima satu telefon dari kawan saya. Mungkin kamu ada dengar saya cerita tentang kawan saya yang di Jakarta itu pada satu masa dulu dia mati dan bagaimana Tuhan membangkitkan dia. Okey, saya terima telefon dari dia pagi tadi dan saya benar-benar didorong bila saya dengar dia punya kesaksian. Karena saya tahu dalam berapa minggu, 2 minggu yang sudah lalu, sebenarnya dia kena COVID. Teruk sekali dia. Last week saya telefon dia pada hari Sabtu. Dia masih di hospital dan bila saya dengar dia punya suara, lemah sekali suaranya. Susah betul dia bercakap, bercerita. Saya katakan, tak payah kamu bercakap, biar saya berdoa kepada kamu. So saya doa kepada dia hari Sabtu dulu di hospital. Dan selepas itu saya tidak dengar apa-apa dari dia. Dan pada pagi ini tadi saya terima telefon dari dia. Dan dia cerita. Dia katakan, John, dia katakan 14 hari saya di hospital. Dan sebenarnya teruk sekali saya punya keadaan ini. Dan doktor mengatakan kepada saya punya saudara, saya dengar doktor bercerita dengan saudara saya. Dan mengatakan bahawa terlampau teruk keadaan abang kamu ini. Dan bagus kamu sedia saja. Dan kita doa, percaya perkara luar biasa terjadi dan mungkin dia boleh balik kembali. Dan dia katakan bila dia boleh dengar doktor cerita begitu kepada dia punya saudara. Dan dia kata, John, saya nangis. Terus nangis saya. Dan pagi tadi dia cerita. Dia katakan, John, malu saya cerita ini kepada kamu. Tetapi ini benar. Perkara ini benar, dikatakan. Bila saya di hospital, beberapa hari saya di hospital, saya cuba telefon kamu, tetapi kamu tidak angkat telefon saya. Dan saya katakan, pelik juga itu. Saya pun mencuba telefon kamu, tetapi kamu tidak angkat telefon. Dia katakan, saya tidak tahu kenapa begitu. Tetapi saya mau beritahu kamu, John, dia katakan. 1 minggu lebih dah saya dalam keadaan begitu. You tahu tiap malam dalam tidur saya lihat kamu ada di tepi, saya duduk di tepi saya. Dan kamu doa kepada saya. Dia pegang saya dan dia doa kepada saya. Selepas kamu doa, saya bangun. Saya cari, John, mana kamu? Orang di sebelah saya pun heran. Doktor pun heran, kena cari-cari kawan. Tiap-tiap malam kamu datang dan doa kepada saya, dia katakan. Dan pada satu masa ada kawan saya sebelah sana, orang Muslim. Dia pun kena COVID, teruk sekali. Dan satu malam dia dengar saya. Dia boleh dengar saya cerita. Dia katakan, John, bila you datang? Penerbangan apa you pakai? Dan siapa hantar kamu sini, John? Dan dia punya kawan tu sebelah itu, dia boleh dengar dia sebut nama saya. Dan juga itu
pada suatu masa dikatakan, bila dia dengar saya cerita begitu, Samuel cerita begitu, dia tengok saya duduk, boleh dia nampak saya, ini orang sebelah tu. Dia katakan dia boleh nampak saya di sana. Dia katakan, Samuel, bila saya tengok you punya kawan tu, yang panggil John itu, saya tengok dia punya muka cerah saja. Tenang saja dia punya muka. Dan dia katakan, ada satu malam saya tengok bukan dia satu orang saja yang di tepi you punya bed itu. Ada satu orang berdiri di belakang dia. Dan dia pegang dia punya bahu, shoulder. Dan bila saya tengok dia punya tangan, saya tengok ada lubang. Tangan dia, dua tangan dia ada lubang. Dia pegang itu bahu John. Dan kamu bercakap dengan dia. Dan kamu dengar dia pindah. Tapi saya tidak boleh dengar apa yang John kata. Tetapi saya boleh dengar apa yang kamu kata kepada John. Pelik John, dia kata. Ini apa? Ini terjadi. Kenapa begini? Itu saya katakan, Samuel, kamu ada kirim message kepada saya sebelum saya tidak boleh hubungi kamu. Dan kamu katakan bahawa kamu ada COVID positif. Selepas saya terima itu, tidak ada bunyi-bunyi lagi dari kamu. Apa yang saya buat, saya susah hati. Kerana ini bukan kamu. Asal saja saya angkat semua telefon, kamu jawab. Tapi you tahu apa yang saya buat? Tiap hari bila saya jalan-jalan di gunung di sana, saya doa dengan kawan, doa dengan gereja, dan khas doa untuk kamu. Kerana saya tahu keadaan kamu teruk sekali. Dan rupa-rupanya, walaupun saya tidak sedar, rupa-rupanya Roh Kudus bersama. Dan dia tunjuk macam malaikat lah, mana saya tahu. Saya berdoa dengan kamu di sana. Dan dia katakan, John, benar. Itu sebabnya saya rasa saya sihat sekarang. Saya boleh keluar dari hospital dan memuji Tuhan. Dan dia katakan, berapa kali ini Saudara John, susah mak mati ini. Mungkin kita punya kerja belum siap, belum selesai. Ya, itu benar. Dan saya mau katakan kepada kita semua pada pagi ini, kadang-kadang kita tidak tahu dan kita tidak sedar, bila kita doa dengan kita punya keadaan sendiri, doa dengan gereja, doa dengan kawan, doa dengan apa saja yang kita hadapi, kita tidak tahu. Kita tidak nampak. Tetapi Tuhan ada, dia dengar doa kita semua. Dan saya rasa didorong sekali bila kawan saya cerita kesaksiannya begitu. Amen. Puji Tuhan. Oke, itu kesaksian sedikit pada hari ini. Saya mau kongsi sedikit lagi. Saya mau tambah mungkin satu poin yang saya kongsi pada last week pada Zoom meeting itu, ialah dari Mazmur 84. Okey, mungkin ada orang yang tidak ada pada masa itu. Okey, siapa yang ada? Okey, minta maaf, boleh dengar lagi lah. Mazmur 84. Ini bunyi ayat yang pertama. Kita tengok satu ayat ni, saya baca dua ayat mungkin. Dalam bahasa Inggris saya baca sana dulu. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Okay, itu bunyinya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Malaysia dikatakan, betapa indah. Saya mau pakai perkataan sini. Sebenarnya perkataan yang dipakai ialah disenangi. Yang tepat ialah indah. Betapa indah
tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur kerana merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Di sana dikatakan betapa indah tempat kediaman-Mu. Dalam bahasa Inggris, how lovely is your dwelling place. Apa yang penulis ini katakan, saya percaya ini satu perkataan dari Tuhan juga. Ini a prophetic word dari Tuhan. Dia pakai perkataan indah. Atau dalam bahasa Inggris, dia pakai perkataan lovely. Bila dia menerangkan tentang the dwelling place of God. Dalam King James Version sebenarnya dikatakan tabernacle. Okay? Tempat kediaman atau bait suci Allah. Dia katakan bahawa bait suci Allah itu, tempat kediaman Tuhan itu ialah indah sekali. It is very lovely. Ini benar, ini satu perkara yang benar. Kalau kita lihat bait Allah atau the dwelling place of God, sebenarnya dari luar dia tidak berapa cantik. Kerana ini kanvas. Tetapi kita tahu bahawa perkakas atau material yang dipakaikan untuk membenakan bait Allah, especially in the Holy of Holies, ialah material yang baik sekali. Precious metals, emas, perak, bronze. Itu yang dipakai untuk membina atau membina bait Allah itu. Itu sebabnya penulis ini mengatakan indah sekali atau cantik sekali. Dalam bahasa Inggris, lovely is your dwelling place, oh God. Indah sekali. So ini benar in the Old Testament bila diceritakan tentang tabernacle itu. Tetapi kalau kita lihat dalam perjanjian baru ini, Tuhan tidak diam dalam tabernacle itu sudah, tetapi dia tukar tabernacle-nya. Dia tukar tempatnya diam. Sekarang kita tahu bahawa kita ini ialah tempat. We are the tabernacle of God. We are the temple of God. Kita ini ialah the dwelling place of God. Tuhan diam dalam kita sekarang. Okay? So, sama juga perkataan yang kita boleh pakai tentang kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini, kita harus lihat dari perspektif Tuhan. Penting sekalinya kita lihat kehidupan kita ini pakai mata Tuhan, perspektif Tuhan. Tuhan mengatakan bahawa kita ini indah. Tuhan mengatakan bahawa kita ini lovely. Ya, itu benar. Mungkin susah kita memikirkan bahawa kita ini lovely atau indah. Kalau kita lihat kita punya tubuh ini, yang di luar ini, macam tidak berapa indah. Mungkin bila kita masih muda lah, 20 tahun ke 30 tahun ke, ya, kita boleh lihat dalam mirror macam handsome lah, macam cantik lah. Tapi tunggu semua kita sampai 80 tahun. You go to old folks home di sana. Semua mereka di sana. Alright? Ada satu masa rupa mereka lovely. Indah. Tetapi sekarang tidak berapa. Alright? So, sama juga. Kita punya fikiran dan kita punya emosi ini, kita katakan bahawa tidak berapa cantik, tidak berapa indah. Fikiran yang timbul dalam saya punya fikiran selalunya tidak baik. Emosi kita dipenuhkan dengan perkara yang jahat. Benci kepada orang, marah kepada orang, macam-macam. So kita mengatakan saya ini tidak lovely. I'm not lovely, I'm not beautiful. Tetapi Tuhan mengatakan, ya, bukan. Kamu sebenarnya you are lovely. Kenapa? Karena Tuhan melihat apa yang dia cipta dalam kita punya roh itu. Itu yang dia lihat. Kita boleh lihat ini dalam 2 Korintus 15
5. Okay? Ini satu passage yang familiar sekali, yang semua kita boleh hafal. Okay? Ini Rasul Paulus cerita di sini. Dia katakan dalam ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Okay? Yang lama sudah berlalu. King James, kalau salin dalam King James, bunyinya begini. Dan semuanya sekarang menjadi baru. Okay? Itu bunyi yang benar. Dalam bahasa Inggris, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Okay? All things has become new. Perkataan yang dipakaikan oleh King James di sana is perkataan all things, semua barang. Semua barang. Bukan separuh. Bukan some. Tetapi semua. Bila kita lihat perkataan semua itu, kan kita lihat, mana saya punya tubuh ini baru? Mana saya punya buah fikiran ini baru? 1+1, kalau saya tidak tahu itu sebelum saya terima Yesus, bila saya terima Yesus, 1+1 pun mungkin masa saya belum tahu. So yang pikiran, yang emosi, yang tubuh itu satu kebenaran. Bukan dia menjadi baru. But then Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, Roh Kudus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, tidak. As far as He is concerned, as far as God is concerned, all things has become new. Bermakna satu saja. Satu saja. Maknanya, as far as God is concerned, yang harus dibaharui 100% ditukar ialah kita punya roh yang ada dalam kehidupan kita ini. Roh lama kita hancur. Yang betul-betul harus dipembaharui ialah roh kita. Itu yang centrality as far as God is concerned. Itu message of the gospel, dasar message of the gospel. Apa yang bertukar, itu yang ditukar. Walau bagaimanapun kita mau tukar kita punya tubuh ini, walau bagaimanapun kita mau tukar kita punya fikiran ini, walau bagaimanapun kita mau tukar kita punya emosi ini, kalau yang dalam itu tidak ditukar, sia-sia saja. It's just an exercise in futility. So as far as God is concerned, dasar kehidupan kita, bisa ditukar. Semua, segala semuanya. Maksudnya ialah we are righteous, we are holy, we are lovely. Kita dipenuhkan dengan kasih, damai, sukacita, kesehatan, segala semuanya. It's already being changed. Itu sebabnya perkataan new creation itu maksudnya ialah satu makhluk yang tidak ada dicipta sebelum ini. It's a being that has never existed on earth before. Itu maknanya new creation dalam perkataan asalnya. So meaning to say, benar, I am a completely, as far as God is concerned, satu kehidupan yang sebelum ini tidak muncul di dunia. Itu yang ada kepada saya. Itu yang ada kepada kita semua. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, kita boleh lihat kita, dan kita berkatakan, hey, I am lovely. Saya indah sekali. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis dalam ayat 16, dia katakan, sebab itu kami tidak lagi menilai. Look at the word there.
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. In English, so from now on, we regard no one from the worldly point of view. We don't regard. Kami tidak menilai. Rasul Paulus macam Tuhan. Tuhan bila dia lihat kita, nilai kita bukan macam dulu. Okay? Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. No more. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya sedemikian. Kenapa? Karena Tuhan lihat satu kehidupan yang baru dalam kita. Itu yang dia nilai. Itu sebenarnya saya mau katakan di sini. Kita punya pikiran, bila kita lihat kita sendiri, harus ditukar. We have no choice about it. Kita harus menukarkan pikiran kita bila kita lihat kita punya kehidupan. Kita harus mengatakan kita ini ialah lovely, kita ini ialah indah, kita ini ialah cantik. Kenapa? Karena itu anggapan Tuhan. That is how God looks at us. Kalau Tuhan melihat kita begitu, saya menasihatkan kita supaya kita menukarkan kita punya pikiran, melihat kita begitu dan menilai kita begitu. Dan saya percaya bila kita boleh lihat kita begitu, menilai kita begitu, we will feel good. Kita akan rasa gembira. Kita akan merasa kita ini adalah orang yang berguna. Kita akan merasakan kita ini ada makna, ada tujuan. We will feel good. Dan senang sekali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bila kita sudah anggap kita sendiri ini lovely and good, kita boleh juga anggap orang yang lain. Kita punya adik, kita punya anak, kita punya suami, kita punya istri, kita punya brothers and sisters in Christ. Kita boleh anggap mereka orang yang bernilai juga. Orang yang indah juga. Orang yang cantik juga. Sebila kita boleh lihat saudara dan saudari kita begitu, saya percaya hubungan kita di antara satu yang lain akan menjadi hubungan yang baik. Okay? Kita tidak akan merendahkan satu, kita tidak mau criticize satu orang. Karena apa? Karena orang itu indah. Orang itu cantik. Itu maksudnya. Itu sebabnya penulis Mazmur katakan, we are lovely. Itu satu. Dan yang kedua yang saya mau katakan di sini ialah, Tuhan menciptakan dalam kehidupan kita ini satu tempat. Okay? Satu tempat di mana dia sendiri boleh diam. God has created in us a place whereby He can live and dwell in us. Dalam bahasa Inggris. Kita selalu katakan, di mana tempat Tuhan? Tuhan diam di mana? Kita selalu katakan, ya benar. Tuhan diam di sorga. Itu betul. Ada saya cek makna sorga. I check the meaning of the word heaven. What is heaven? What is the meaning of the word heaven dalam originalnya? Dan bila saya bacakan, dia katakan begini, the meaning of the word heaven, ada berapa meaningnya, ada berapa maknanya, maksudnya. Satu daripadanya ialah tempat Tuhan diam. Okay? Heaven is tempat Tuhan diam. So kita tahu bahwa Tuhan diam di sorga. Mana Tuhan? Ditanya semua orang, kata, oh di sorga di sana.
Itu betul. Tetapi apa yang kita katakan selalunya ialah Tuhan tidak mau diam hanya di atas, di luar di sana. Usaha Tuhan ialah supaya ada tempatnya di dunia ini, dia boleh tinggal. Itu yang dia cipta dalam kehidupan manusia selepas Yesus Kristus datang. Dia cipta, ini yang kita selalu ceritakan. Dia cipta satu roh manusia yang baru. Itu roh. Bukan tempat, itu kehidupan. Kehidupan manusia. Dan semua kita ialah lahir dari kehidupan manusia itu, ialah kehidupan Yesus yang bangkit. Itu yang ada kepada saya sekarang ini. Itu yang ada kepada kita semua sekarang ini. Ada satu kehidupan. Roh datangnya dari sorga. Oleh sebab roh atau kehidupan itu sekarang ada dalam saya, apa yang terjadinya ialah Tuhan Yesus boleh diam bersama dengan saya di dunia ini. Bukan Tuhan Yesus saja. Kita baca dalam Kolose pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Tuhan sendiri, God the Father, disatukan dengan Yesus dan sekarang ada bersama dengan kita. Roh Kudus pun sama. Itu sebabnya Yesus, Bapa, Roh Kudus sekarang boleh diam bersama dengan saya karena ada tempatnya dalam kehidupan saya dan kita semua. Apa tempat itu? Roh manusia yang baru. So, apa yang saya kata ialah this is crude. What is the meaning of heaven? Apa maknanya heaven? Heaven atau surgawi ialah tempat kediaman Tuhan. So saya mau mengatakan di sini, Tuhan ada tempat kediamannya di surga di atas. Dan Tuhan pun menciptakan surgawi. He created heaven in my life. Dia cipta, dia bina surgawi dalam kehidupan kita. So apa maksudnya? Ialah sekarang ini saya boleh katakan surgawi, heaven is in me. Alright? Bila saya jalan, surgawi itu pun jalan. Kenapa? God dwells there. Tuhan diam di sana. Satu ayat dalam Lukas 17. Kita boleh baca. Ini orang Farisi tanya Yesus, bilakah kerajaan Tuhan akan datang? Yesus mengatakan, jawab mereka. Ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam kamu. Kerajaan Allah ada di dalam kamu. Bahasa Inggris, nor will people say here it is or there it is, because the kingdom of God is within you. Kingdom of God is within us. Dalam bahasa Inggris, kingdom itu datangnya dari dua perkataan. Satunya ialah king, raja. And dom is dominion. Maksudnya ialah ada king di sana. Dan king harus ada dominion, ada kawasan, ada teritori. Di sanalah king itu diam, di sanalah king itu bekerja dan berusaha. He reigns in that dominion. Ini yang Yesus mengatakan. Dominion itu, tempat raja itu ada,
That dominion ialah dalam kita, dalam saya. That dominion is in me. Bila dominion itu, kuasaan itu atau tempat itu ada dalam saya, barulah King Jesus boleh hidup dalam saya. Amen. Semua kita begitu. So apa yang saya katakan ialah ini. Heaven is in us. Dominion of God is in us. Yesus ada bersama. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa sorgawi ada dalam kita, heaven is in us. Kenapa kita boleh takut? Kenapa kita boleh khawatir? Kenapa kita boleh senang digoyangkan dan digoncangkan oleh keadaan yang kita lihat di antara di sini? Ada kekuasa di dunia ini yang boleh menghancurkan surga. Is there any force, is there any power at all that is able to destroy and affect heaven? Adakah? Boleh ke penyakit? Boleh ke perkara-perkara yang kita takut-takut ini menghancurkan surga? No way. Tidak boleh. Surgawi is for eternity. Tempat Tuhan kekal selama-lamanya. Bukan saja yang di atas, tetapi yang ada dalam saya sekarang ini. Dalam kita semua. Berkekalan. It's eternal in nature. Dan kita harus sedarkan ini. Bila kita sedarkan ini, kita boleh jalan dengan berani. Kita tidak takut. Walaupun kita akan diserang, tetapi kita boleh berdiri dan mengatakan surgawi ada dalam saya. Raja ada dalam kehidupan saya. King of Kings hidup dalam saya. Jesus reign and rule in heaven dalam kehidupan saya. And that heaven is none other than the spirit of the new man. Roh manusia yang baru. Di mana Yesus boleh ada di sana, Bapa boleh ada di sana, Roh Kudus ada di sana. So apa yang saya mau katakan di sini ialah kehidupan kita sebagai manusia yang ada hubungi dengan Tuhan ialah kehidupan yang luar biasa. Jangan pandang rendah kepada kita. Jangan pandang rendah kepada saudara kita. Dan jangan kita rasa-rasa takut, senang-senang ditakutikan oleh kuasa-kuasa yang kita boleh lihat di luar ini. Amen. Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan, saya doa Tuhan supaya kami sedarkan segala semua ini. Kami tahu siapa kami Tuhan. Engkau beri kehidupan yang baru. Engkau menciptakan Tuhan, surga, heaven dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab ada heaven dalam kami, surga dalam kami Tuhan, Yesus engkau boleh hidup dalam kami sekarang. Ini kami, orang yang percaya kepada kamu. Dan kami boleh jalan dengan berani dalam masa-masa yang tercabar begini. Puji namamu, haleluya, puji Tuhan. Amen dan amen. Tuhan berkati kita semua, amen. Haleluya, puji Tuhan.